Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kembali untuk presentasi yang kedua, masih dengan kelompok yang sama, yaitu dari Laskar Pelangi. Kemudian kita juga dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pertiwi Kerawang tahun akademik 2022-2. Untuk presentasi yang kedua kali ini yaitu di mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu yang sama dengan mata kuliah manajemen, yaitu Bapak Vini Sigrit, Eskom Mkom. Di sini juga terdapat 4 orang dari satu kelompok. Yang pertama di sini juga masih bersama Pak Teguh selaku pembina, kemudian Mbak Emma dan Mbak Nabila selaku pencari sumber materi. Kemudian di sini ada saya sendiri, Wahyu, sebagai moderator di acara presentasi kali ini. Dalam presentasi kali ini ada 3 bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian ekonomi makro, nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Emma. Kemudian ruang lingkup ekonomi makro yang akan disambung oleh Mbak Nabila. Kemudian yang terakhir perbedaan mikro dengan makro oleh Pak Teguh, sekaligus nanti di kesimpulan dan penutupan. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ekonomi makro. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Mbak Emma. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Yang pertama itu pengertian ekonomi makro. Makroekonomi itu menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga atau household, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro ini dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti yang pertama, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Ekonomi ekonomi makro ini mencakup negara ya, jadi lebih biasanya itu adanya di negara. Lalu definisi ekonomi makro sendiri adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini tuh baik dari pemerintahan, juga masyarakatnya. Makroekonomi itu untuk menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Makroekonomi itu dapat digunakan menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi tujuan kebijakan seperti tadi ada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian neraca berkelanjutan. Next. Lalu, ruang lingkup ekonomi makro ini sendiri, variabel-variabel ekonominya secara agregat atau keseluruhan. Nah, variabel-variabel tersebut antara lain yang pertama ada pendapatan nasional, lalu ada kesempatan kerja atau pengangguran, lalu ada jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Sementara ilmu ekonomi mikro itu mempelajari variabel-variabel dalam lingkup kecil seperti perusahaan dan rumah tangga. Selanjutnya, kami silakan ke moderator. Mas Wahyu. Iya Mbak Emma, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan pengertian ekonomi makro ya. Untuk yang selanjutnya tentang ruang lingkup, ini akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup ekonomi makro. Penerapan kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama, yaitu yang pertama penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, lalu yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga ada pengeluaran agregat. Selanjutnya, kita bahas dulu
penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu yang pertama ada pengeluaran perusahaan atau investasi, yang kedua ada pengeluaran pemerintah, lalu yang ketiga ada ekspor dan impor, lalu yang keempat ada pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tidak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal itu adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Selanjutnya, ada pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian, terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Oleh karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nabila terkait dengan penjelasan ruang lingkup ekonomi makro ya. Selanjutnya tentang perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro di sini akan dijelaskan oleh Bapak Teguh. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Teguh. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Dari perbedaan mikro dan makroekonomi, sebenarnya itu cukup panjang, cuma diambil dari intinya aja. Kita ambil dari harga, unit analisa, sama tujuan analisanya aja. Yang pertama dari harga. Untuk yang ekonomi mikro, harga adalah nilai dari suatu komoditas atau barang tertentu saja. Kalau untuk yang makro, harga adalah nilai dari komoditas secara agregat. Terus yang kedua, unit analisa. Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individu, contohnya permintaan dan penawaran. Yang kedua, perilaku produsen. Yang kelima, biaya. Yang terakhir, strategi. Dan untuk ekonomi makro sendiri, analisanya pembahasan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, yang ketiga yang keempat pengangguran, kelima investasi, dan yang terakhir kebijakan ekonomi. Terus kita ambil yang topik nomor 3-nya, tujuan analisanya dari ekonomi makro, lebih fokus pada analisa tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Kalau untuk yang makro, lebih fokus pada analisa tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Next. Data rujukan, kami ambil yang pertama dari dosen pendidikan, yang keduanya dari Gramedia. Mohon maaf Pak dosen, Pak Pini, terkait rujukan ini, jadi kita ambil yang dari linknya aja, ke depan kita akan cari langsung dari jurnalnya. Mungkin itu aja, terima kasihnya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Dari tim kami, banyak kurang lebihnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi untuk wabarakatuh. Muhammad dan Mbak Nabila. Mungkin Terima cukup sekian kasih. ya untuk diskusi di siang kali ini. Beraktivitas. Bye-bye. Itu kaget aku ada yang perang terus di tempatnya Nabila, takut saya. Oke, kita